Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yasmin Aulia Safira dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, kelas D dengan NIM 21040 125 140 155. Oke, mungkin di kesempatan kali ini, di video ini aku akan membahas sebuah ulasan atau pidato yang membahas tentang permasalahan berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ulasan yang saya akan bawakan ini kita ngobrol secara santai saja namun tetap bermakna tentang sesuatu keseharian kita yang mungkin kita tidak bahas secara mendalam. Ulasan atau pidato yang akan saya sampaikan ini berjudul Gaya Diskusi yang Mengundang Rasa Ingin Tahu. Logat daerah di ruang lingkup akademik kampus itu sebagai identitas budaya atau hambatan komunikasi sih? Nah, alasan saya memilih topik ini itu diangkat dari kenyataan bahwa kampus ini adalah titik temu berbagai identitas kedaerahan di Indonesia. Itu nyatanya betul, karena sebagian besar mahasiswa itu di kampus berasal dari daerah yang berbeda-beda yang berada di seluruh Indonesia. Pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia ini bukan sekedar fenomena linguistik, melainkan cerminan psikologis dari rasa memiliki dan kebanggaan akan asal-usulnya. Nah, pentingnya adalah membimbing mahasiswa ini agar memiliki kemampuan bahasa yang strategis, yaitu kemampuan untuk tetap menjaga kekayaan dialek lokalnya sebagai identitas personalnya itu, namun mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baku sebagai standar berbahasa sesuai kaidah bahasa Indonesia atau standar profesionalnya. Dan bahasa Indonesia ini juga pemersatu nasional kan. Lalu ya, mungkin pembahasan di video ini kelanjutannya akan membedah secara tuntas bagaimana dialek ini mempengaruhi pola pikir mahasiswa, lalu komunikasi secara langsung ataupun digital, hingga peluang di beberapa bidang mahasiswa di masa yang akan datang. Coba kalian bayangkan, kalian lagi jalan di kantin kampus atau pokoknya di lingkup kampus. Di sebelah kiri ada sekelompok mahasiswa yang ngobrol pakai logat Jawa yang kental dengan imbuhan loh, kok, toh, atau sebagainya yang emang khasnya tuh medok. Lalu di sebelah kanan ada teman-teman yang dari Medan yang bicaranya tegas dan lugas. Lalu di depan mata kalian ada teman-teman dari timur dengan intonasi yang unik. Rasanya tuh ramai ya. Kampus itu benar-benar jadi miniatur Indonesia. Tapi pernah nggak kalian ngalamin momen di mana kalian itu lagi presentasi di depan kelas atau lagi chat dosen atau semacam yang sifatnya itu harus menggunakan bahasa yang baku dan formal. Tiba-tiba logat atau kata-kata daerah kalian itu nyelip keluar secara tidak sengaja ya. Atau mungkin kalian pernah salah paham sama teman beda suku cuma karena gara-gara satu kata yang artinya itu berbeda di daerah masing-masing dari kalian. Nah, dari hal-hal tersebut pastinya tuh kita bertanya-tanya nih, kenapa kita itu begitu sulit lepas dari dialek daerah kita? Gimana dampaknya buat kehidupan selama berkomunikasi di kampus? Dan gimana caranya itu kita tetap keren tanpa harus kehilangan jati diri kita? Nah, saya contohkan itu dari mungkin ada seseorang yang sudah tinggal di Jakarta selama 3 tahun atau lebih, tapi kenapa logatnya itu masih medok atau masih sering keceplosan juga nih kata-kata imbuhan dari daerah asalnya seperti ji atau tah pas lagi diskusi.
Nah, teman-teman, dalam ilmu psikolinguistik, bahasa ibu itu ibarat sistem operasi pertama di otak kita. Dia adalah bahasa yang pertama kali mengenalkan kita dalam berkomunikasi. Jadi, saat kita itu pindah ke lingkungan kampus yang heterogen atau yang mungkin lingkungan baru yang tidak lagi berkomunikasi itu sama dengan daerah asal kita. Secara bawah sadar kita itu mencari rasa aman itu untuk kembali menggunakan dialek daerah atau mencari teman yang bahasanya itu sama adalah cara otak kita itu untuk merasa pulang atau ya kita merasa nyaman dengan berkomunikasi dengan teman kita yang mungkin asalnya sama dan cara berkomunikasinya juga sama. Itulah kenapa dialek itu sangat lengket. Dia bukan cuma soal kita berbicara, kita berbunyi, tapi soal rasa. Masalahnya, terkadang kita itu tidak sadar membawa sistem operasi daerah ke dalam lingkup formal atau tugas-tugas kampus kita yang butuh sistem operasi yang nasional, yakni berbahasa Indonesia yang formal. Nah, disinilah tantangan kita sebagai kaum cerdik. Nah, bagaimana melatih otak kita agar bisa multitasking atau berpindah sistem dengan cepat tanpa ada error komunikasi. Lalu sekarang mari kita dengarkan contoh-contoh yang lain yang mungkin terjadi di dunia kampus yang mungkin kalian juga merasakan. Aku pun juga mengalaminya sendiri dengan orang yang menjawab pertanyaan dengan struktur kalimat yang agak ke daerah-daerahan. Misalnya nih, kalimat dengan jawaban buku itu saya sudah baca. Nah, secara kaidah bahasa Indonesia yang benar, seharusnya kan buku itu sudah saya baca. Nah, struktur yang pertama tadi sangat dipengaruhi oleh pola pikir bahasa daerah. Lalu yang kedua nih di ranah presentasi, penggunaan kata penegas seperti loh, kok, sih, dong, bah, atau ji, atau mungkin kata-kata lain yang mungkin imbuhan kata dari daerah asal kalian. Ini seringkali muncul tanpa sengaja nih, saat kita sedang serius menjelaskan materi. Efeknya apa? Kadang audiens tuh yang gak paham dialek itu malah fokus ke logat kita, bukan ke isi presentasi kita lagi. Ini yang disebut distraksi linguistik. Lalu yang ketiga ini soal sapaan. Di kampus, ada mahasiswa yang memanggil dosen ini dengan sebutan Bapak, diikuti dialek daerah tertentu yang mungkin terdengar terlalu akrab atau bahkan kurang sopan bagi dosen berkomunikasi ke dosen. Hal-hal kecil yang seperti inilah yang kalau kita bedah secara mendalam menunjukkan bahwa kita itu masih butuh latihan dalam berbahasa Indonesia dengan kaidah yang benar. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai bahasa daerah dan bahasa Indonesia jika di ranah media sosial. Kita kan di era sekarang tidak bisa lepas dari namanya WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sejenis media sosial. Di sini percampuran bahasa atau kode mixing terjadi secara masif. Kita lihat di grup-grup angkatan, di grup-grup pertemanan, bahasa Indonesia yang digunakan itu seringkali sangat beragam nih. Misalnya ada pengumuman dosen yang nggak masuk, lalu responnya seperti ini, wih, mantul, atau matur nuwun infonya, atau iya ta, atau syukurlah kalau begitu, atau percampuran ini memang bikin suasana grup jadi membuat lebih akrab lah. Tapi pernah nggak kalian pikirkan teman sekelas kalian yang mungkin bukan dari suku tersebut, mereka itu mungkin merasa terasingkan di grupnya sendiri karena tidak mengerti artinya. Sebagai mahasiswa, kita harus mulai berpikir inklusif. Ruang publik digital seperti grup kelas harusnya jadi tempat di mana bahasa Indonesia ini berdiri sebagai pemersatu.
Jangan sampai dominasi satu dialek daerah membuat teman kita yang lain ini merasa jadi orang yang asing di kelasnya sendiri. Ini adalah etika berbahasa yang harus kita pupuk sejak dini. Kebiasaan-kebiasaan berbahasa ketika berkomunikasi mahasiswa tadi yang telah saya bahas itu akan memberikan dampak jangka panjang di bidang kedepannya. Selanjutnya saya akan mengulas dampak jangka panjang bahasa di bidang peluang karir. Mengapa sih kita ini harus repot-repot membenahi ini? Kenapa nggak dibiarkan saja? Teman-teman, dunia kerja ini nanti tidak akan sefleksibel dunia kampus. Saat kalian nanti wawancara kerja di perusahaan multinasional atau instansi pemerintah, cara kalian bicara ini akan menentukan penilaian orang terhadap kompetensi kalian. Bicara dengan dialek daerah yang terlalu kental di saat yang tidak tepat bisa memberikan kesan bahwa kita ini kurang adaptif atau kurang profesional. Bukan berarti dialek itu buruk ya. Sekali lagi, bukan itu poinnya. Poinnya adalah ketepatan. Cendekiawan yang hebat itu adalah mereka yang bisa bicara dengan bahasa rakyat, tapi bisa bicara dengan juga bahasa negara atau ketika saat di podium. Kemampuan berpindah kode ini atau skill ini itu sangat mahal, teman. Jika kita membiasakan di kampus, kita sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang bisa diterima di mana saja oleh siapa saja. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk mulai berbahasa dengan baik dan benar? Nah, aku punya tips atau solusi nih. Mungkin kita mulai dari kebiasaan diri kita nih. Kita bisa rekam, kita bisa latih. Kita ketika berbicara, kita harus sering-sering berpresentasi. Lalu mendengarkan kembali kata-kata daerah yang tidak perlu yang sering muncul ini adalah langkah awal kesadaran kita untuk memperbaiki kita dalam berbahasa. Lalu yang kedua nih, perbanyak literasi. Baca buku-buku non-fiksi yang bahasanya itu baku tapi enak dibaca. Ini akan memperkaya kosakata kita agar tidak terus-menerus terselip bahasa-bahasa daerah. Lalu yang ketiga nih, meminta umpan balik. Tanya ke teman yang beda suku, pas aku presentasi tadi, ada nggak yang mungkin kamu nggak paham atau logatnya yang bikin kamu itu jadi bingung. Lalu kritik dari teman itu akan sangat berharga karena dari itu kita bisa memperbaiki tutur bahasa kita, logat kita, dan ya mungkin itu sebagai bahan evaluasi kita ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian ulasan ataupun pidato yang saya sampaikan kali ini. Sebagai penutup nih, saya ingin menegaskan kembali bahwa bahasa daerah ini adalah kekayaan kita. Dia adalah akar kita, jangan pernah malu dengan logat kalian, karena itu adalah jati diri. Tapi jangan pula biarkan logat itu menjadi penghambat bagi kalian untuk bersatu dengan sesama anak bangsa. Begitupun bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah jembatan yang menghubungkan ribuan pulau dan tugas kita itu sebagai mahasiswa itu adalah memastikan jembatan itu tetap kokoh dan pastinya harus menghindari kesalahpahaman. Mari kita jadi mahasiswa yang bangga dengan asal daerah kita, tapi bermartabat dengan bahasa nasionalnya. Mungkin cukup dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.